wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan obat ondansetron. Di sini ada mekanisme kerja ondansetron. Ondansetron adalah antagonis reseptor sentron 5-HT3 yang digunakan karena sifat antiemetiknya. Nah, ondansetron ini adalah salah satu dari 4 antagonis reseptor serotonin 5-HT3 yang disetujui FDA yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah, termasuk grasitendron dan dolasetron dan obat generasi kedua pelanosetron. Ondansetron bekerja secara sentral dan perifer untuk mengatasi mual dan muntah. Efek sentral dimediasi oleh antagonisme reseptor serotonin 5-HT3 di area posttrema. Nah, di sini ada efek samping dari ondansetron. Ondansetron punya efek samping loh. Yang pertama ada mual, sakit kepala, pusing, gatal-gatal, perubahan ritme jantung, dan rasa mengantuk. Di sini ada interaksi ondansetron. Ondansetron juga bisa berinteraksi dengan beberapa obat yang mempengaruhi efektivitas atau yang dapat memicu efek samping. Beberapa obat yang dapat berinteraksi oleh ondansetron yang pertama adalah kombinasi obat ondansetron dan obat antidepresan seperti SSRI atau SNRI dapat mengakibatkan resiko sindrom serotonin. Penggunaan bersamaan dengan obat mual lain dapat meningkatkan efek samping ondansetron. Jika digunakan bersamaan dengan opioid, ondansetron mungkin mempengaruhi motilitas usus yang dapat memperburuk sembelit. Kontraindikasi ondansetron. Di sini, ondansetron tidak boleh dipergunakan oleh orang yang memiliki kondisi seperti alergi terhadap ondansetron, riwayat sindrom QT yang panjang, kondisi hati berat, dan penggunaan bersamaan dengan obat tertentu. Itulah mengapa informasi tentang ondansetron harus diketahui atau harus konsultasi dengan dokter. Di sini ada farmakokinetiknya. Yang pertama adalah penyerapan. Ondansetron mengalami penyerapan cepat dari saluran cerna dan konsentrasi plasma puncak atau Tmax dengan sekitar 1,5 jam setelah dosis oral tunggal 8 mg. Ketersediaan hayati absolut ondansetron setelah pemberian oral sekitar 60% sama kurung buka 50% sampai 70%. Ketersediaan hayati yang lebih rendah disebabkan oleh mekanisme lintas pertama. Yang kedua, ada distribusi. Ondansetron dan metabolitnya terdistribusi secara luas dalam jaringan. Volume distribusi nyata atau FD pada kondisi stabil adalah sekitar 1,8 liter per kilogram atau ondansetron melewati sawar darah otak dalam jumlah yang lebih sedikit, sedangkan konsentrasi LCS hanya sekitar 10% sampai 15% dari konsentrasi plasma dan relawan manusia. Ada metabolisme. Hati adalah tempat utama metabolisme. Mekanisme utama metabolisme adalah oksidasi. 8 hidroksi ondansetron merupakan metabolit utama 40%, diikuti oleh 7 hidroksi ondansetron lebih dari 20% dan 6 hidroksi ondansetron 5%. Metabolisme minor juga terjadi melalui hidroksi ondansetron yang dengan cepat dimetabolisme menjadi konjugat glukoma dan sulfat yang sangat kecil terhadap aktivitas antiemetik ondansetron. Dan yang terakhir ada ekresi. Metabolisme hati mencakup 95% clearance ondansetron dan kurang dari 5% diekresikan tanpa perubahan dalam urin. Clearance dan waktu paruh eliminasi ondansetron bervariasi menurut usia. Waktu paruh eliminasi setelah dosis oral dan intravena 8 mg adalah sekitar 3-4 jam pada orang dewasa, tapi rata-rata adalah 5,5 jam pada orang tua. Clearance berkisar 0,381 liter per jam hingga 0,262 liter per jam tergantung pada usia.